Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Statistika 1. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang secara umum dan khususnya tentang distribusi untuk peluang diskrit. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah pengertian umum dari distribusi peluang, kemudian karakteristik dari distribusi diskrit dan kontinu, kemudian bagaimana cara menghitung variasi dan deviasi, kemudian jenis-jenis dari distribusi peluang diskrit, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kemudian berikutnya adalah peluang untuk yang kontinu, yaitu khususnya pada distribusi normal, tetapi untuk yang distribusi normal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saja langsung saja masuk pada intinya, yaitu tentang distribusi peluang. Sebelum masuk pada distribusi peluang, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang variabel random. Jadi variabel random itu dilambangkan dengan X besar, adalah fungsi yang memetakan ruang sampel ke bilangan real, atau dengan kata lain suatu fungsi yang bernilai numerik yang didefinisikan untuk semua ruang sampel. Jadi dia itu merupakan hasil dari suatu eksperimen yang mempunyai nilai yang berbeda. Nah, tipe dari variabel random ini ada variabel random diskrit dan ada variabel random kontinu. Nah, berikut adalah contoh dari variabel random untuk yang diskrit. Di sini contohnya adalah untuk yang percobaan. Di sini ada 4 kolom ya, ada tipe jenis dari variabelnya, kemudian eksperimen atau percobaan, variabel randomnya seperti apa, kemudian nilai yang mungkin terjadi, ini event ya, kejadian yang mungkin terjadi. Nah, ini untuk yang pertama untuk yang diskrit, yaitu pelemparan 3 buah koin. Nah, variabel randomnya kita bisa buat banyak sisi gambar yang muncul. Nah, maka kejadian bisa muncul 1 kali, 2 kali, 0 kali, 2 kali, atau 3 kali. Itu adalah kejadian yang mungkin. Kemudian kedua adalah kita menjawab 100 pertanyaan. Nah, ini variabel randomnya itu jumlah jawaban yang benar atau jumlah jawaban salah. Nah, itu bebas saja mana yang bisa kita gunakan untuk variabel randomnya. Maka penilaian yang mungkin terjadi bisa 0 yang benar, 1 yang benar, atau bisa 100 yang benar. Nah, kemudian untuk yang kontinu ini dicontohkan untuk yang percobaannya adalah penggunaan mesin produksi. Nah, kita bisa menggunakan variabel randomnya, membuat variabel randomnya itu adalah lama mesin produksi digunakan. Misalkan ini dalam bentuk dalam satuan jam. Nah, bisa 10 jam, bisa 10,2 jam, bisa 10,3 jam, 10,5 jam, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya untuk yang contoh yang kontinu adalah mengukur waktu kedatangan antar pesawat. Nah, variabel randomnya bisa misalkan adalah waktu kedatangan antar pesawat yang dalam satuannya ada satuan jam. Bisa 0, bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 1,2, bisa sampai 24 jam. Jadi ini adalah kemungkinan yang mungkin. Nah, kalau dilihat secara kasat, secara apa namanya real seperti ini, kita bisa bedakan kalau diskrit itu dia bentuknya bulat, apa namanya, bukan desimal gitu ya, bulat, tapi untuk yang kontinu dia ada sampai desimalnya. Nah, berikutnya adalah tentang distribusi peluang. Kita masuk ke distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu merupakan daftar dari semua yang mungkin dari hasil dari suatu eksperimen yang dilengkapi dengan peluang pada masing-masing hasil atau outcome. Nah, atau dengan kata lain, distribusi peluang juga bisa berupa suatu tabel atau fungsi yang memberikan nilai peluang bagi setiap X variabel random X yang mungkin, atau sebuah daftar dari semua hasil percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Nah, ini lambangnya adalah PX besar sama dengan X kecil. Nah, X besarnya ini melambangkan variabel random, sedangkan X kecilnya ini merupakan nilai dari variabel random. Nah, simbol dari distribusi peluang adalah PX kecil juga bisa seperti itu. Nah, karakteristik dari distribusi peluang ini, untuk distribusi peluang diskrit, yang pertama adalah jumlah total peluangnya adalah nilainya adalah 1. Jadi hanya 1.
Jadi kalau seandainya nilai tidak satu, tidak sama dengan satu, tidak maka dia bukan merupakan probabilitas apa distribusi peluang. Nah, kemudian untuk yang nilai peluang itu pasti berada di antara 0 dan 1. Jadi tidak mungkin nilai peluang itu nilainya negatif atau lebih dari 1. Nah, kemudian dia hasilnya tidak terikat satu sama lain. Exclusive event itu independen. Jadi mutually exclusive event itu dia independen satu sama lain. Nah, sedangkan untuk continue, kita nanti akan mengenal lagi ketika di pembahasan dari distribusi continue minggu berikutnya. Di sini ada integral dari penjumlahannya, integralnya adalah sama dengan 1. Kalau ini kan jumlahnya, maka ini adalah integralnya sama dengan 1. Kemudian dia nilainya itu dapat bernilai tak hingga dalam satu jangkauan yang spesifik. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung rata-rata dari distribusi peluang untuk yang peluang diskrit ya. Ini mu-nya atau rata-ratanya sama dengan sigma atau jumlahan dari X kali PX. Jadi nilai dari variabel randomnya dikali dengan peluang dari masing-masing variabel randomnya. Nah, kemudian varians dan standar deviasi. Kalau variansnya ini sigma kuadrat sama dengan sigma atau jumlahan dari X min mu kuadrat. Mu ini adalah rata-ratanya, X ini adalah nilai dari variabel randomnya dikuadratkan dikalikan dengan peluang masing-masing variabel randomnya. Nah, di sini kalau mencari standar deviasinya, maka tinggal diakarkan dari hasil dari variansinya aja. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini contoh saya buat. Di sini ada 3 tabel. Nah, kalian diminta untuk menentukan mana di antara ketiga tabel ini yang merupakan distribusi peluang. Nah, kemudian setelah ditemukan mana yang merupakan distribusi peluang, teman-teman diminta untuk yang pertama adalah menentukan berapa peluang tepat X sama dengan 15. Yang berikutnya adalah peluang X itu tidak lebih dari 10. Yang berikutnya adalah peluang X itu lebih dari 5. Nah, untuk yang C ini adalah kita diminta menghitung min, variansi, dan standar deviasi dari distribusi peluang yang kita pilih tadi, yang kita peroleh tadi. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, kita lihat dulu untuk yang pertama. Ini kita jumlahkan nilai peluangnya 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,4 dan 1,2. Nah, ini nilainya 1,2 lebih dari 1, maka ini bukan merupakan distribusi peluang. Yang kedua, ini 0,1 tambah 0,3 tambah 0,2 tambah 0,4 sama dengan 1. Ini merupakan distribusi peluang karena nilainya sama dengan 1. Nah, yang berikutnya ini 0,5 tambah 0,3, 0,8 dikurangi 0,2, 0,6 ditambah 0,4, 1. Ini jumlahnya 1. Ini jumlahnya 1, tapi karena ada nilai negatifnya, sehingga dia bukan merupakan distribusi peluang. Sehingga yang merupakan distribusi peluang adalah hanya yang tabel nomor 2 ini. Alasannya yang pertama karena jumlahnya sama dengan 1, kemudian nilai peluangnya semuanya di antara 0 dan 1. Nah, kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk menentukan berapa peluang X sama 15, PX kurang dari sama dengan 10, karena more than 10 ya, more than, kurang dari 10 gitu ya, dan yang berikutnya adalah lebih dari 5. Nah, PX sama dengan 15, X sama dengan 15 adalah 0,2. PX kurang dari 10, maka PX sama dengan 5 ditambah PX sama dengan 10, yaitu 0,1 tambah 0,3 sama 0,4. Nah, PX lebih dari 5, berarti ini kan 5-nya tidak masuk karena nggak ada sama dengannya, berarti 15 sama 20, berarti PX sama dengan uh, yang lebih dari 5 ya. Berarti PX sama dengan 10 ditambah PX sama dengan 15 ditambah PX sama 20 sama 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,4, maaf di sini ya. 0,4 di sini hasilnya 0,9. Berikutnya adalah min dan variansi dari peluang diskritnya. Jadi kita tadi sudah memperoleh tabel yang merupakan tabel distribusi peluang. Nah, untuk mencari min, kita tinggal membuat kolom X kali PX. X-nya dikalikan dengan PX. 5 kali 0,1, 0,5, 10 kali 0,33, sampai dengan semuanya. Kemudian ini dijumlahkan 0,5 tambah 3 tambah 3 tambah 8, sama 14,5. Nah, ini yang dikatakan adalah min atau min. Nah, berikutnya adalah X min mu. Ini mu ya, X min mu. Kita untuk mencari standar deviasi.
Nah, ini min sudah 14,5, jadi 5 min 14,5 min 9,5. 10 min 14,5 min 4,5 sampai dengan 20 kurang 14,5 5,5. Kemudian hasilnya ini dikuadratkan jadi seperti ini. Setelah itu baru hasil kuadrat ini dikalikan dengan PX-nya. Kalau ini jumlahan dari ini adalah variansinya, sehingga standar deviasinya adalah akar dari variansinya adalah 5,22. Nah, kita masuk ke distribusi peluang. Untuk yang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit itu sebenarnya ada beberapa banyak ya. Ini namanya adalah distribusi peluang diskrit yang khusus. Ada distribusi yang degenerate, Bernoulli, binomial, binomial negatif, hipergeometri, dan Poisson. Nah, yang kita bahas hanya yang dua ini aja, binomial sama Poisson saja. Nah, berikutnya untuk yang kontinu ada uniform, ada normal, ada eksponensial, gamma, beta. Tapi dan ada beberapa lagi, tapi yang kita bahas pada perkuliahan untuk statistika 1 adalah hanya distribusi normal saja. Nah, langsung saja untuk yang pertama adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini punya 4 karakteristik ya. Yang pertama adalah setiap hasil diklasifikasikan ke dalam satu dari dua kategori yang tidak terikat satu sama lain. Jadi, masing-masing kategori itu independen. Yang kedua itu adalah distribusi ini dihasilkan dari perhitungan jumlah sukses dari sebuah percobaan. Yang ketiga adalah peluang sebuah sukses tetap sama satu sama lain dari percobaan pertama ke percobaan berikutnya. Jadi percobaannya itu tetap sama semuanya gitu. Jadi ibaratkan itu kalau seandainya kita punya kantong yang isinya bola misalkan 5, ketika kita ambil kemudian kita kembalikan lagi ke tempat tersebut. Jadi semua peluangnya adalah sama. Kemudian setiap percobaan saling bebas. Nah, untuk rumus dari peluang distribusi binomial ini adalah Px sama dengan kombinasi dari X dari N dikalikan dengan Pi pangkat X dikalikan 1 min Pi dipangkatkan N pangkat X, N min X. Nah, C itu kombinasi lambang dari kombinasi ya. N itu adalah banyaknya percobaan, X-nya itulah variabel random untuk jumlah sukses, kemudian P itu adalah peluang dari suksesnya percobaan pada setiap peluang sukses dalam setiap percobaan. Nah, kemudian rumus dari min variansi dan standar deviasi dari distribusi binomial. Untuk minnya adalah N kali P, sedangkan variansinya adalah NP kali 1 min P. Nah, untuk keterangan lainnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, nah untuk tabel binomial itu seperti ini nanti ya, ada n sama dengan 6, itu adalah jumlah dari pengamatannya gitu ya, jumlah dari trialnya gitu ya. Kemudian jumlah dari bukan jumlah dari pengamatan dan jumlah dari sampel istilahnya gitu ya. Kemudian di sini ada P, kemudian ada X seperti itu. P-nya itu adalah peluang sukses atau gagal, kemudian X-nya nanti ke bawahnya adalah jumlah berapa kali kita butuhnya untuk variabel randomnya. Nah, kemudian contohnya adalah sebagai berikut. Jadi contohnya adalah sebuah survei survei American Society dari untuk investor menemukan bahwa 30% investor individu telah menggunakan broker. Nah, dalam sampel acak diambil 9 individu. Nah, pertanyaannya berapa kemungkinan A yang pertama tepat dua dari sampel tersebut menggunakan broker, yang kedua adalah tepat 4 dari mereka menggunakan broker, dan yang ketiga tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan broker. Nah, untuk yang pertama ini, jadi kita akan menghitung dulu jumlah N-nya sama dengan 9, P-nya sama dengan 0,3 dari soal itu ya. Yang pertama kita diminta untuk menghitung P, X-nya sama dengan 2. Nah, ini kita masukkan ke rumus. Nah, di sini kalian menghitung seperti biasa, menghitung kombinasi dan sebagainya, diperoleh 0,2664. Nah, teman-teman juga bisa melihat tabel dari tabel
binomial. Jadi misalnya kalau malas menghitung gitu ya, atau mungkin angkanya besar-besar gitu kan, teman-teman juga bisa menggunakan bantuan tabel. Nah, di sini kan n-nya sama dengan 9, berarti kalian pilih tabel binomial yang n-nya sama dengan 9. Nah, kemudian pi-nya itu adalah 0,3, kalian pilih yang kolom 0,3. Kemudian x nanti disesuaikan dengan soal. Di sini kan x sama dengan 2. Maka di sini tarik garis lurus sama dengan 20,26. Jadi hasilnya adalah sama. Yang berikutnya adalah px sama dengan 4. Nah, ini kan lumayan besar nih angka-angkanya nih. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja langsung. Jadi ini untuk n sama dengan 9, pi-nya 0,3, x-nya 0, x-nya adalah 4 dan 0,172. Nah, yang berikutnya adalah px sama dengan 0. Nah, di sini px sama dengan 0, teman-teman untuk diingat 0 faktorial itu adalah 1. Apapun dipangkalkan 0 adalah 1. Jadi teman-teman bisa, ini hanya sebagai pengingat saja untuk semuanya. Nah, jika ingin menggunakan tabel, teman-teman bisa lihat untuk n sama dengan 9, min sama dengan 3, kemudian x-nya sama dengan 0 dan 0,040. Jadi hasilnya adalah sama. Berikutnya adalah untuk kumulatif binomial. Nah, ini sama gitu ya, sama dengan yang untuk yang distribusi peluang biasa, tapi kita menggunakan untuk perhitungan peluangnya menggunakan rumus distribusi binomial. Nah, untuk yang kita coba menggunakan yang tabel aja langsung ya, untuk px sama dengan 2, untuk n-nya sama dengan 4, pi-nya 60, 0,6. Jadi ini kita cari yang di tabel di binomial yang n sama dengan 4, pi-nya 0,6, kemudian x-nya sama dengan 2, ini 0,346. Berikutnya adalah px kurang dari sama dengan 2. Px kurang dari sama dengan 2 berarti px sama dengan 0 ditambah px sama dengan 1 ditambah px sama dengan 2, karena 2-nya masuk. Ini dijumlahkan semua hasilnya 0,526. Berikutnya adalah px lebih dari 2. Px lebih dari 2 berarti 3 dan 4. Nah, untuk yang distribusi binomial ini tidak mungkin nanti ada n sama x kelima gitu untuk n yang sama dengan 4. Jadi maksimal hanya sama dengan n-nya. Nah, untuk lebih dari 2 berarti 3 dan 4 ya. Berarti px sama dengan 2 ditambah px sama dengan 3, atau teman-teman juga bisa menghitung dengan 1 min px kurang sama dengan 2. Tadi kan sudah dicari yang px sama dengan 2. Jadi 1 dikurang 0,526 sama 0,476. Atau seperti yang tadi adalah 0,346 ditambah 1,3. Jadinya 0,476. Jadi hasilnya adalah sama. Nah, berikutnya adalah distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson ini merupakan distribusi yang menjelaskan jumlah kejadian dari suatu peristiwa selama interval waktu tertentu. Nah, peluang sebuah sukses terjadinya sesuatu itu secara proporsional dengan panjang interval tertentu, kemudian intervalnya saling bebas. Itu untuk karakteristik dari distribusi Poisson. Nah, rumusnya adalah seperti ini, px sama dengan min pangkat x kali p pangkat min kali x faktorial. Nah, itu merupakan konstanta ya, yang nilainya adalah 2,71828. Nah, mu-nya itu adalah jumlah dari jumlah rata-rata sukses pada interval tertentu, x-nya adalah jumlah sukses, px-nya itu peluang gitu ya untuk variabel random x. Nah, rumus dari rata-ratanya adalah n kali pi. Nah, untuk nilai Poisson, untuk distribusi Poisson ini, variannya adalah sama. Jadi rumus variannya adalah n kali pi juga. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Jadi teman-teman hanya ada pengetahuan mu-nya berapa, ada mu 0,1 sampai dengan sangat-sangat lebih dari 1, pokoknya untuk yang nilai mu-nya, x-nya juga beragam. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Nah, jadi contohnya adalah Miss Bargan ini adalah tugas pinjaman di Costbank dan Trust gitu ya, Costbank and Trust. Dari pengalamannya selama bertahun-tahun dia memperkirakan bahwa probabilitasnya adalah 0,025. Nah, bahwa pemohon tidak dapat membayar pinjaman cicilannya. Bulan lalu dia membuat 40 pinjaman. Nah, nanti teman-teman perhatikan lagi kalau ada di soal yang berbahasa Inggris seperti ini, titik 0,025 itu maksudnya 0,025 ya. Nah, kemudian bulan lalu dia membuat 40 pinjaman. Nah, di sini kita belum mendapatkan nih berapa rata-rata mu-nya itu
itu belum dapat. Nah, yang pertanyaannya dalam pertama adalah berapa probabilitas bahwa 3 pinjaman akan gagal bayar, yang kedua adalah berapa probabilitas bahwa setidaknya 3 pinjaman akan bayar setidaknya, berarti dia minimal 3, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jawabannya dari yang tadi kita ulang lagi terus rumusnya biar diingat. Kemudian N-nya ada 40 tadi ya, ini ada 40 pinjaman. Kemudian P-nya adalah 0,25 ya, 0,025. Maka kita bisa menghitung rata-ratanya, yaitu N kali P sama dengan 40 kali 0,025 adalah 1. Nah, di sini PX sama dengan 3. Kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Mu-nya adalah 1, X-nya 3, min 1 pangkat 3, I pangkat min 1 per 3 faktorial. Nah, teman-teman juga bisa lihat menggunakan tabel Poisson. Nah, di sini berarti mu-nya adalah 1, X-nya 3, 0,0613. Hasilnya adalah sama. Kemudian yang kedua adalah untuk PX lebih dari sama dengan 3. Berarti 1 dikurang, harusnya adalah PX 1 dikurangi dengan PX kurang dari 3, karena lebih dari 3, karena ini tak terbatas jumlahnya, kita nggak tahu yang ke bawahnya, maka kita menggunakan pengurangannya, jadi 1 dikurangi yang di atasnya, jadi 3, 4, dan seterusnya kita cari dengan cara 1 dikurangi yang bagian ini. 1 dikurangi PX kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi PX sama, kan kurang dari 3 itu PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, dan PX sama dengan 2. Sehingga di sini 1 dikurangi 0,9197 sama dengan 0,0813. 0,1977 diperoleh dari 0,3679 ditambah 0,3679 ditambah 0,1839. Nah, referensinya saya lihat di buku LIN ya, buku pegangan data yang pertama. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.